Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ningrum. Saya mahasiswa semester 1 dari Universitas Terbuka UPBJJ Malang dalam program studi ilmu administrasi bisnis. Dalam video kali ini, saya akan memenuhi tugas diskusi bahasa Indonesia sesi keempat dalam materi organisasi gagasan dengan kerangka topik yang berjudul COVID-19, konteks penyuluhan dari pihak kantor desa kepada masyarakat sekitar. Kerangka 1, pembukaan, yang berisi salam pembuka, sapaan kehormatan, sholawat. 2, pengenalan penyakit COVID-19. 3, pentingnya mematuhi protokol kesehatan. 4, pentingnya pola hidup sehat di masa pandemi. 5, penutup. Saya di sini akan mempresentasikan gagasan yang berjudul COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Desa dan Wakil Kepala Desa yang saya hormati, juga kepada hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk berkumpul dalam acara penyuluhan tentang COVID-19. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernafasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernafasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala. Meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak nafas. Dalam masa pandemi ini, kita harus mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah disahkan oleh pemerintah dengan pihak medis. Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun minimal dalam waktu 20 detik atau membersihkan tangan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol dengan kadar sekitar 60% yang berguna untuk membunuh bakteri, kuman, ataupun virus. Mencuci tangan dianjurkan setelah bepergian keluar, menerima barang dari luar, atau setelah berjabat tangan dengan orang lain. Kedua, memakai masker saat beraktivitas di luar rumah atau memakai masker dalam keadaan tertentu seperti adanya anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, adanya anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitasnya di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Berada di ruangan yang sempit pada situasi tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya, sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Keempat, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu Anda
pulang ke rumah dengan tidak membawa virus atau kuman dari luar, karena virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi sangatlah penting untuk meningkatkan imun tubuh agar tidak mudah terjangkit penyakit. Dengan cara mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yaitu untuk laki-laki disarankan mengkonsumsi serat sebanyak 28 sampai 37 gram per hari. Sedangkan perempuan perlu konsumsi serat sebanyak 27 sampai 32 gram per harinya. Memperbaiki pola tidur. Dilansir dari National Sleep Foundation, direkomendasikan bahwa usia dewasa muda 18-25 tahun membutuhkan waktu tidur 7-9 jam per malam. Orang yang tidak memiliki tidur yang cukup berpotensi terkena penyakit mematikan seperti kanker dan jantung. Pola hidup sehat tidak hanya tentang fisik, tetapi juga dengan kebutuhan mental kita. Memiliki banyak tekanan akan membuat pikiran kita menjadi stres. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam acara ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah gagasan yang saya buat untuk memenuhi tugas kali ini. Mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.